Ya karena Allah kan meliputi segala sesuatu. Kita diliput Allah, kita nunjuk sana, Allah di sana. Berarti di sana nggak ada dong. Allah di sana, di atas. Berarti di sini nggak ada dong di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, A. Jadi beberapa hari lalu saya nonton videonya dari Ustadz Firanda Oh, kayak kemarin, apakah yang itu ya? yang Sebelumnya. iya. Jadi saya lagi belajar dari beberapa banyak sumber. Nah, salah satunya ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa pemahaman dari Asy'ari dan Mu'tazilah itu Allah tidak ada tidak bisa ditunjuk, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Nah, berarti seperti tidak ada. Oh, disimpulkannya. Disimpulkannya seperti jadi Allah itu tidak ada menurut pemahamannya dari Ustadz Firanda ini. Pemahaman dari Asy'ari dan Mu'tazilah itu sebenarnya seperti itu nggak sih pemahaman Mu'tazilah itu, Pak? Pemahaman Mu'tazilah itu ya kurang paham juga ya, karena yang informasinya kan katanya kalau Mu'tazilah itu selalu menggunakan akal, itu katanya. Tapi setelah beberapa beberapa kajian-kajiannya itu mengenai penafsiran itu banyak bukan berdasarkan akal, tapi cuma pemikiran doang, pemikiran pakai logika. Jadi pemikiran atau logika itu sangat beda dengan yang disebut akal. Kalau akal itu udah totalitas akal, sampai penelitian, dengan meneliti itu akal, menggunakan akal. Kalau pemikiran cuma dibayang-bayang, dipikir-pikir, wah mirip cuman begitu nantinya. Itu pakai logika doang itu. Jadi sebenarnya bukan akal. Jadi kalau pemahaman Allah itu sebenarnya kalau Asy'ariyah nggak bisa ditunjuk, ya betul nggak bisa ditunjuk. Ya karena Allah kan meliputi segala sesuatu. Kita diliput Allah, kita nunjuk sana, Allah di sana. Berarti di sana nggak ada dong. Allah di sana, di atas. Berarti di sini nggak ada dong di bumi. Betul nggak? Benar. Nanti jadinya seperti itu. Berarti pemahaman Asy'ari itu benar juga ya seperti itu ya. Ya secara Ditunjuk, nggak bisa ditunjuk, memang betul. Jadi ya mungkin yang menerima aja yang nangkepnya, dia belum bisa mengkaji secara ini, mengkaji pakai ayat, belum paham juga mengenai ayat yang Allah meliputi segala sesuatu. Jadi harus dipahami dulu. Mereka harus paham dulu tentang ayat yang Allah meliputi segala sesuatu. Iya, berarti bisa dibilang Ustadz Firanda juga belum ngerti pemahaman dari Asy'ari itu sendiri ya. Iya, jadi cuman dugaan-dugaan. Oh, berarti kalau Allah bisa tunjuk berarti sama aja nggak ada. Iya. Sekarang gini, siapa yang bisa nunjuk angin? Angin aja deh, nggak usah ngomongin Allah aja. Terlalu berat. Itu sebenarnya kurang enak juga. Allah jadi buat obrolan tuh sebenarnya nggak nyaman. Sekarang kita nggak usah ngomongin Allah dulu deh. Angin, siapa yang bisa nunjuk angin? Angin di mana? Adi bisa nunjuk angin. Iya, semua ada angin gitu. Iya, coba tunjuk. Nggak bisa ditunjuk. Tapi ada nggak? Ada. Nah, bukan berarti yang nggak bisa ditunjuk disebutnya nggak ada. Itu kan logika. Kasihan gitu. Kasihan kalau
melogikakannya seperti itu terlalu harusnya malu. Menyandang gelar ustadz itu harus malu sebenarnya kalau berani mengatakan sama dengan Allah tidak ada secara logika, kalau yang tidak bisa ditunjuk. Karena apa? Mereka belum pernah mengkaji alam semesta, mengkaji alam sekitar kita, apalagi mengkaji diri. Yang ada itu kan cuma tekstual, rata-rata tuh tekstualnya aja, tekstual doang. Orang hafal mengenai bagaimana cara bertani. Yang lebih pintar petani apa orang yang hafal-hafalan? Dia bisa menghasilkan padi yang lebih bagus. Kan praktisi. Hafalan kalau salah nangkep repot kan malahan. Ya enggak? Jadi jangan mengatakan Allah nggak bisa ditunjuk sama dengan tidak ada. Angin aja kita nggak bisa nunjuk, apalagi Allah. Nggak enak lah diobrol-obrolin begitu sebenarnya. Iya, berarti kesimpulannya ya Ustadz itu belum paham benar tentang pemahaman ulama-ulama lain, ya kan. Ya maklum kan mereka juga, dia kan bukan ulama kan, belum jadi seorang ulama, baru hafal Quran, hafal hadis yang ribuan itu doang kan. Tapi secara aktual kan belum paham. Iya. Kayak kita bisa ngapalin detailnya tentang komponen komputer, berantakin coba, terus suruh nempelin. Kalau belum pernah praktek kan lama. Ingat-ingat dulu posisinya. Ini namanya nih di sini, harus hafal dulu kan, baru nyusunnya lebih cepat yang udah biasa kan. Benar. Jadi repot lah kalau cuma sekedar tahu tekstual doang, nggak. Sedang Allah bilang kan Al-Quran itu bukti nyata. Bukti nyata kan bisa dibuktikan, dibukti nyatakan. Jadi bukan sekedar teori, petunjuk yang bisa dibukti nyatakan itu Al-Quran. Jadi kalau membahas Al-Quran tuh harus ayat, pakai ayat lagi. Kalau pakai ayat lagi kita belum paham juga, nggak nemu penjelasannya, kajinya ke alam semesta. Iya kan? Jadi ya ulama-ulama dulu itu sangat berjasa dalam hal bagaimana mempermudah membaca Al-Quran, terus mempermudah mengetahui artinya. Tapi bukan berarti yang udah sempurna, yang paling benar. Nggak ada yang paling benar. Karena Al-Quran mengatakan juga bahwa Al-Quran itu akan diketahui di kemudian hari. Kebenarannya itu nggak semuanya pada saat dulu turun terus semua bisa mengetahui kebenarannya. Baru sekarang ini makin kesini banyak pembuktian kebenarannya baru bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan penelitian. Makanya kan suruh berpikir itu bukan maksudnya berpikir orang lamun, bukan. Yang kalau menurut orang yang katanya para ustadz, wah itu mah jangan, itu ilmu orang kafir kan. Jangan belajar itu ilmu orang kafir. Padahal yang katanya orang kafir itu dia lagi mau membuktikan itu bunyinya ayat. Makanya dikaji, mengkaji alam. Dia membaca ayat-ayat kauniyah, bukan tekstual. Kalau tekstual terus tapi nggak paham, nanti ini kayak beo dong. Kasihan gitu, sekolah tinggi-tinggi, kasihan nanti malah diketawain pas dibuktikan ternyata banyak yang tidak sesuai dengan alam semesta. Yang Allah jelaskan digelar lewat alam semesta. Akhirnya bertentangan. Kebenaran itu bukti alam semesta, bukti nyata yang telah terjadi. Itu kebenaran. Jadi alam semesta itu bisa membuktikan. Jadi hati-hati aja kalau dengerin ceramah-ceramah itu, harus jeli, kita cari ayatnya, kita lihat bukti-bukti nyatanya,
sesuai apa enggak. Jangan sampai kitanya malahan justru secara sepintas seolah-olah wah paling bener, nggak taunya malah jadi keblinger nantinya. Ya cukup ya segitu ya. Jadi pemahaman tentang Asy'ari itu mereka belum paham mengenai pemahaman itu. Jadi balik lagi harus balik ke awal, bagaimana pertama kali dicipta. Yang ada hanya Allah aja, terus dicipta sesuatu. Berarti kita di dalam Allah nggak bisa menunjuk Allah. Ya, karena kan di sana ada, bukan berarti di mana-mana ada terusnya banyak. Karena kita kayak di dalam rumah kan, kita menghadapannya ngadep tembok jadinya kan, kita ke kurung modelan begitu. Kayak gitu aja ya. Terima kasih.